Oke, lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya dari Excel crunching. Jadi sekarang kita bakal bahas dikit soal pivot table. Jadi pertanyaannya tuh nanyain, kira-kira waktu kita nge-summarize data atau ngerumusin data di pivot table, apa sih yang terjadi sama table dari original dataset kita atau dataset yang kita punya di awal yang masih mentah? Terus di sini bisa dilihat ada opsi-opsinya dan udah kejawab juga ya sebenarnya jawaban yang benar tuh B, yaitu it is unchanged, atau original dataset kita tuh nggak kenapa-napa, just not presented, tapi dia nggak ke present atau nggak muncul aja gitu lewat si pivot table yang kita bikin. Dan jawabannya udah jelas ya yang B. Soalnya kalau kita lihat opsi yang A, C, sama D, itu emang gak ada yang benar gitu jawabannya. Kan gak mungkin cuma dengan kita bikin pivot table, dataset kita yang asli langsung kehapus. Terus gak mungkin juga dataset yang kita punya tuh langsung ke adjust atau tersesuaikan sama formatnya pivot table. Dan yang terakhir, em, ini it becomes the part of the pivot table itself juga nggak bener ya. Soalnya kayak original dataset kita sama pivot table yang kita bikin tuh jatuhnya kayak dua separated entities yang nggak terlalu saling overlap atau berhubungan gitu. Terus ini reasoningnya bisa dibaca, conceptually, a pivot table acts like a summary report based on the original data. Nah, terus ini nih poinnya, it doesn't alter the source of information. Jadi dia tuh nggak mengubah atau nggak ngapa-ngapain si source of information atau si original dataset tadi gitu. Dan dengan kita bikin pivot table, basically si original datasetnya itu tetap readily available for modifications or further analysis. Jadi si original dataset kita tuh bakal tetap ada aja gitu dan bakal tetap bisa kita pakai seandainya ke depannya kita mau modif-modif atau mau pakai lagi buat analisis lebih lanjut lewat si pivot table yang kita bikin. Nah, terus biar makin jelas kayaknya kita langsung masuk ke hands-on aja ya. Nah, jadi ini buat hands-on-nya pivot table, kita udah punya satu dataset. Kurang lebih datasetnya itu tentang data transaksi buah-buahannya ini yang ada dari berbagai toko. Maksudnya kayak tokonya tuh punya berbagai cabang gitu dari A sampai D. Dan di sini juga ada keterangan dari tiap-tiap transaksi itu hasil total transaksinya berapa, hasil penjualannya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin dikit aja tentang basic-basic pivot table. Jadi cara bikin pivot table itu pertama kita boleh blok dulu seluruh table dari dataset yang mau kita jadiin pivot table-nya. Bisa di Ctrl A aja. Terus kalau udah keblok semua, kita boleh ke tab Insert. Terus di sini di paling kiri nih langsung ada opsi pivot table kan. Ini kita klik aja. Terus ini kan di awal ada select a table or range. Nah, di sini tadi dengan kita ngeblok seluruh table kita, itu tuh kita udah nge-select si table atau range-nya. Terus di sini ada choose where to place the pivot table. Nah, di sini bebas sih mau di new worksheet atau di existing worksheet. Tapi kayaknya kita sekarang di existing worksheet aja, di worksheet yang sama sama si dataset kita. Terus di sini kita tulis deh, uh, kita mau naruh si pivot table kita tuh di sel yang mana. Ini random klik aja, aku mau taruh di sini. Terus kalau udah klik OK. Nah, terus um, ini coba ya, misalkan kita mau ngeliat hasil penjualan dari data ini per jenis buah-buahannya gitu. Berarti untuk row-nya kita taruh yang item transaksi. Terus karena kita mau ngelihat hasil penjualannya, jadi untuk di values kita taruh si total transaksi, kita drag aja ke values. Terus ini pastiin udah sum ya. Basically ini jenis-jenis calculation-nya bisa kalian ganti, tapi karena kita mau ngeliat total transaksi, kita tetap stick ke sum. Terus udah kelihatan nih berarti kan. Nih, jadi hasil-hasil penjualan per buahnya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, terus seandainya nih kita pengen ngeliat hasil penjualan per buah juga, tapi kita mau lihat di cabang tertentu aja. Misal kita mau lihat di A, di B, di C, atau di D.
Atau mungkin kita mau ngelihat di A sama B doang gitu. Kita nggak pengen ngelihat di C sama di D. Itu kita bisa bikin filter. Nah, jadi untuk kolom yang cabang toko, filter cabang toko kita masukin ke filter. Terus misalkan nih sekarang kita mau ngeliat, kan filternya udah ada nih. Sekarang kita mau ngeliat kira-kira hasil penjualan per buah kalau misalkan di cabang D itu kayak gimana sih? Ini kita, maaf, ini kita pilih aja yang cabang D. Terus udah deh, ini pivot table-nya sekarang cuma nunjukin hasil penjualan yang ada di cabang D. Atau misal kita mau ngeliat di cabang A sama di cabang D, kita klik aja A sama D nih. Kita assure di sini yang keklik cuma A sama D. Jadinya di sini pivot table cuma nunjukin hasil penjualan dari dua cabang tersebut. Nah, ini bisa kita lihat kan, kita mau refer ke pertanyaan yang tadi ya. Bisa kita lihat nih dengan adanya si pivot table yang udah kita bikin ini, basically si dataset kita yang awal, yang masih raw ini tuh nggak kenapa-napa kan, kayak tetap dalam bentuk originalnya, tetap dalam bentuk mentahnya gitu dari awal sebelum kita bikin pivot table. Jadi untuk jawaban yang tadi yang paling tepat emang jawabannya itu yang B. Datasetnya itu remain unchanged. It's just the dataset itu nggak being shown atau nggak muncul di pivot table yang kita bikin ini. Soalnya emang si pivot table kan jatuhnya cuma nunjukin dataset yang pengen kita summarize atau sesuai sama kemauan kita gitu.